Ya segitu doang udah. Jalan bener ya. Astagfirullahaladzim. Nah guys, jalanannya. Ini kita jalan tuh di tengah-tengah sawah. Licin banget. Hai guys, mau Jepang. Gaming. Kita ke kampungnya ya guys. Yes, kita mau mudik guys. Hari ini kita mau mudik ke Cianjur. Habis dari Cianjur kita lanjut mau ke Kuningan. Tapi kita nanti buat perginya lewat jalur selatan. Kita mau susurin pantai selatannya Jawa Barat ya guys. Oke? Iya. Ikutin road trip hari ini bareng kita keluarganya Opang, yes? Iya. Sini guys. Aku. Ya guys, sekarang jam 3.54 kita start dari Gerbang Meruya Utara 1. Nah, mudik kali ini tuh spesial buat kita karena kita mau ngerasain lebaran di Cianjur guys. Dan kenapa kita pilih untuk jalan pagi? Ini karena untuk menghindari terjadinya kemacetan di pintu tol Puncak ataupun di area Puncak guys. Seperti itu. Jam 4 guys, masuk gerbang tol Tomang. Nanti rencananya kita mau lewat Puncak guys. Jakarta itu memang nggak pernah tidur ya guys ya. Ini aja sudah mendekati subuh, tapi masih banyak banget mobil di jalan. Apa mungkin karena masih bulan puasa kali ya? Jadi masih banyak orang yang beraktivitas di malam hari. Keuntungan jalan pagi itu selain jalanan sepi juga bebas macet guys. Ya iyalah, namanya sepi pasti nggak macet. Gimana sih? Enggak bang, kita pindah tol masuk Jagorawi. Trek yang kita pilih adalah dari jalan tol dalam kota, kita mengarah ke tol Jagorawi dan lanjut terus sampai ke tol Ciawi. Kita jalannya ini pas bulan puasa ya guys, jadi Papi mau sahur dulu nih. Roti ya Pi? Puasa tetap jalan lah. Jam 4.40 guys, nyampe di gerbang tol Ciawi. Kita masuk arah Puncak. Wah, udah azan subuh guys, berarti imsak udah lewat. Apa? Nggak bisa lah. Dih, ini pegangin aku minum. Puncak guys, berarti total dari gerbang tol Meruya sampai Puncak tuh sekitar 40 menitan deh. Yes, alhamdulillah, berarti lancar sih. Juga di peta ini hijau semua sih sampai Cianjur Selatan. Keren guys ya, coba tiap hari kayak gini lancar gitu, enak banget dah. Next kita rencana habis lewatin pasar Cisarua lah, mau cari masjid dulu untuk sholat. Oke, stay tune terus ya. Halo guys, Openg kedingin. Sekarang kita
lagi istirahat sholat subuh guys. Tuh, wih, bareng sholat subuh. dingin. Mas guys, subuh dingin. Ini masih di puncak, kita masih ada 4 jam lagi. Dingin banget ya, pakai matiin dah AC belakangnya. Ini sekarang lagi di puncak guys, kita break dulu untuk sholat subuh. Udah agak telat sih, udah jam 5:30, tapi nggak apa-apa lah ya. Sekarang kita cek Arsya yuk, ke mobil sebelah dulu. Oke, panas. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Tuh. Siapa? Hai Dek. Ayo, ayo. Ayah bangun tidur ya Dek? Bangun tidur. Oh, itu mah Opang udah punya kamar, Opang. Oke guys, kita lanjut nanti lagi kalau udah mau jalan. Kenapa Bang? Kamu kenapa teriak-teriak? Itu bunga kain. Oh. Udah lihat kok juga. Kenapa papi kunci? Oh iya, maafin. Oke guys, nanti kita lanjut lagi kalau udah sekitaran daerah Cianjur kota, tapi atau gimana gitu. Di sini kita kemungkinan sampainya jam 9:30-an. Masih 4 jam, masih 108 kilo. Oke guys, stay tune ya. Jangan lupa Bang, Like dan subscribe ya. ini guys, si bocil guys. Galau dia. Wah, Dingin banget. Ya, dingin. Kalau di style di 23 derajat ya masih dingin banget. Apa karena di puncak kali ya? Ya Bang ya? Oke, dadah. Stay tune. Ya, suasana puncak ya guys. Udah mulai terang. jalannya kalau itu nggak pernah mau beretang bikin di beretang. Nutupan beretang. Ya. Nah, matahari udah mulai terbit nih guys. Bisa kita lihat ya. Memang jalan pagi itu sangat-sangat segar, dimana udaranya masih bersih, jalannya masih sepi, dan juga bisa menghemat waktu perjalanan kita nih guys. Nah sekarang ini kita lagi arah ke Cipanas. Sekarang masih di puncak pas, masih ada agak tersendat dikit sih di sini. Tapi pemandangannya bagus banget lah. Halo, ini udah siang deh. Jadinya aku baru bangun. Kamu baru bobo lagi. Iya. Guys, sudah nyampe di Cipanas nih. Nih di sebelah kanan kita nih. Ini istana kepresidenan nih, istana presiden Cipanas, istana Cipanas. Terkenalnya. Keren ya. Nah, sebelah kanannya ini nggak tahu apa, tapi kayaknya sih keren aja. Tuh, keren banget.
udah sampai di Cianjur di jam berapa? Jam 6:30. Inilah kondisi Cianjur hari guys. Masih 79 kilo lagi guys sampai di desa Telagasari, Kadupandak, Cianjur Selatan. Dari kota Cianjur guys, kita terus mengarah ke selatan. Itu jalannya lumayan terjal, naik turun gunung, masuk hutan keluar hutan. Dan sekarang ini ternyata ada macetnya juga loh. Ini sih macetnya bukan karena banyaknya mobil ya, tapi memang di depan itu ada rest area yang biasa digunakan oleh pemudik yang dari Bogor mengarah Cianjur ataupun yang dari Cianjur mengarah ke Bandung. Kota tapi isinya gunung guys, gunung. Negara. Aufare tidur guys. Aufare tidur, lelah dia ternyata guys. Suasana kota Sukanegara, Cianjur. Kota yang diapit sama gunung. Gunung sih perbukitan. Nah ini sebelah kiri alun-alun nih, alun-alun desa Sukanegara. Desa apa kota ya? Nah ini kalau kita bilang pusat kotanya Sukanegara nih, banyak toko-toko baju, belok kanan, pasar modern lah. Nah nanti dari sini kita belok kanan ke arah Kadupandak, Sukasari, Warung Awi. Lurus juga bisa sebenarnya lewat Pagelaran, tapi nggak pernah nyoba lewat situ, jadi nggak mau sotoy juga. Itu, nih anak bontot baru bangun. Hai. Alhamdulillah nggak apa-apa. Iya. Karena kita tidur. Tuh, di situ ada
Kalau untuk pemandangan sih memang nggak salah sih guys, karena memang perjalanan ke arah Cianjur Selatan ini memang pemandangannya indah-indah banget. Ada foto-foto aja. Action. Bagus banget. Bagus banget. Lupa kalau bikin itu susu dulu untuk rebus. Nih guys, keren banget ini apapun. Kameranya keren banget. Aduh, nggak kelihatan lagi lah, susah cuy. Wow. Nah guys, ini daerah namanya Pasir Kuda. Ada musola yang di sini nih. Musolanya pun juga kecil tapi sangat-sangat nyaman. Biasanya kita pakai untuk sekedar istirahat, ngelempengin kaki, stretching badan. Karena ini memang berada di tengah-tengah perkebunan teh. Jadi udaranya dingin guys. Seger! Kabar. Mau nyampe mana? Apa nggak tahu, Bobo ya dalam mobil ya? Kita mau kemana sih bang? Nggak nyambung deh. Nih guys, di sini ada tikungan tajam banget nih. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Nah, ini jalan untuk menuju rumahnya. Ini punya Raihana. Rusak nih kayaknya ini. Saat mulai memasuki jalan yang menuju desa yang kita akan tuju guys, memang jalannya kecil, setapak, dan juga jalannya masih kurang bagus lah, masih banyak yang pecah, masih banyak yang belum diperbaiki. Jadinya kalau kesini menggunakan mobil-mobil yang ceper mungkin agak-agak PR ya, karena juga becek, licin, karena yang digunakan untuk material jalan itu adalah batu kali guys, bukan cor. Ada sih yang dicor, cuman kebanyakan cor-coran udah mulai patah, seperti itu guys. Duduk anak orang. Gede kenapa kan?
Kalau bawa mobil mah nggak bisa bos, dapat sekali. Apaan? Iya ya. Kenapa, Pi? 2 kali tap. Nggak dapet. Aman. Dia kayak sama juga deh ke sana deh. Tangannya Ridwan itu. Udah bagus. Bagus. Begini apa tuh kalau begini? Karakter. Itu rumah itu yang hijau bukan? Hah? Yang hijau bukan itu rumah itu? Kamu lihat Medan dong, ke depan dong. Tuh, kan? Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want to Habitatnya nih mobil. I'd like to be. Nah ini sih guys yang epic ya. Jadi kita tuh harus sampai lewat jalan yang untuk akses sawah guys. Dikarenakan jalan desanya sedang dicor dan menurut keterangan dari perangkat desa belum bisa digunakan. Jadi kita memilih untuk lewat jalur sawah. Untungnya mobil kita tuh memang habitatnya untuk jalan-jalan seperti itu. Jadi nggak ada masalah lah. Sampai guys, mantap. Nah, Upi, sampai. Alhamdulillah. Sampai guys, ngantuk. Mana mau apa? Oke guys, dulu kita udah sampai ya. Kalau di Guys, kita udah sampai nih guys di kampungnya Rere. Coba mana? Yeye di mana? Rumah nenek. Rumah nenek. Tuh guys, mantap guys. Kita lihat pemandangannya guys. Tuh, wih, kayak layar TV cuy. Siapa yang itu yang di itu sama? Bantu itu. Kacau. Ih, ngayun. Kita mau ke Indomaret, mau beli sesuatu ya bang. Naik motor ini sama api. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, ketemu lagi di video kedua dari rangkaian road trip kita hari ini. Bagi kalian yang belum melihat video pertamanya, link ada di deskripsi ya, dan juga tuh lihat kartu di atas. Nah guys, sekarang ini kita lagi ada di Cianjur, tepatnya di Kadupandak, Cianjur Selatan. Kita rencana mau lebaran di sini guys. Nah sekarang ini saya dan Opang mau ke Indomaret guys. Rencana kita mau beli jajan-jajanan lah. Dan seperti inilah suasana kampungnya kan. Jalanannya memang belum bagus sih, tapi masih layak lah.
jalan yang didominasi oleh batu kali. Dan jalan ini juga satu-satunya akses yang bisa kita lewati untuk sampai ke desa seberang. Karena bila melewati jalan yang dipakai untuk mobil itu muternya sangat jauh guys. Jadi sekarang ini kita akan melewati Sungai Cibuni yang melalui jembatan, di mana jembatan itu adalah jembatan gantung. Pokoknya seru deh guys. Belok kanan ya? Ya. Ini masuk jalanannya ya. Pak, ada mobilnya nggak? Apa? Nggak nyala itu mah. Pak. Sam. Halo. Ini jembatan. Kita maju. Nah, dulu gatal hidungnya. Bismillah. Itu ada yang mandi di kali tuh bang. Ya tuh ada yang mandi, Tuh Bang. bang, ada yang mandi di kali tuh bang. Lihat bang, kiri. Oh lagi ini ya? Nah nanti tuh. Abang mau mandi di kali nggak? Ya. Ih ngayun. Kita sampai juga. Sampai ke desa sebelah. Kalau sini udah beda desanya? Beda. Alina be, desa Cika Mancing. Udah bener banget. Guys, nih kita nih bertiga nih. Tuh ada Opang di sini, ada Api di belakang sama Papi nih. Kita lagi mau ke Indomaret nih guys. Ya itu mah tuh. Kita mau lewat jalanan desa nih, kita lihat ya. Wih, keren banget Sungai, cuy. sungai. Sungai besar. Sungai yang tadi kita lihat. Ini namanya Sungai Cibuni. Keren guys ya. Banget. Guys, nih jalanan desa seperti ini, jalan desanya. Ya. Itu lagi di cornya apa anyar ya? Corannya anyar. Ada mobil. Kenapa itu mobilnya tuh gitu ya? Dia mereng. Oh, bereng ya? Sama itu. Oh, Bang, pegang aja, Bang. Mau pegang. Iya guys. Oke guys, nanti lagi ya kita ya bang. Ya. Lanjut videonya, kita udah mau nyampe di Indomaret. Ada ayam nyebrang. Dah. Dadah. Kalau ke arah sana itu ke alun-alun Kabupaten Padang. Ini guys, seru banget. Alfamartnya. Let's go. Ayo bang. Kemana sih? Ambil kalau mau jajan mas, ambil aja. Abang mau ambil apa jajan? Membernya ada Pak? Nggak ada. Berapa? Belum cuma. Gila guys. Gitu doang. Yang 329. Ayang. Biasanya di panjang. 300. 329.000. 29.000. Uangnya 400 ya Pak? Yes.
Kita di Cianjur cuma 4 hari, nanti habis lebaran 2 hari lah kita lanjut ke Kuningan. Tapi kita jalannya lewat jalur selatan Bang ya. Kita mau lewat pinggir pantai gitu, lewat Sindang Barang, Pampak gitu-gitu dah. Oke, sampai ketemu lagi ya, dadah. Hal yang paling saya suka di desa adalah dimana warganya itu sangat-sangat ramah guys. Jadinya kita betah deh di sini lama-lama. Iya. Disuruh main dulu sama Yoni, sama Iya main. Nanti kita beli petasan aja ya. Kembang api. Ya. Jadi turun dulu. Sekaliannya itu ambil. Ya, udah sampai. Nah guys, ini rumahnya kakek neneknya Raihana. Tuh. Bagus ya rumahnya Bang ya? Sudah bagus. Berarti itu belum bagus ya? Masih dibikin ya? Masa? Kan rumahnya dia belum bikin begini ya? Guys, Papi sama Opang lagi mau mandi di kali Bang ya? Namanya Kali Cibuni. Luas guys, gede banget tuh, lebar. Kayak pantai, bener. Di situ ada yang mancing tuh, kan? Nah ini nih yang bikin saya betah untuk tinggal lama-lama di Kadu Pandak ini, karena punya sungai yang sangat besar. Jadi bisalah kita untuk sekedar mandi-mandi juga. Ya mungkin karena kita orang kota kali ya, jadi ngelihat kali yang bersih dan lebar gini, bawaannya pengen berenang melulu. Tapi juga ini juga bagus untuk anak saya Opang, karena dia juga bisa explore, main-main di alam terbuka, nggak selalu dengan gadget. Pang. Pak, halo guys. Aku lagi. Ini apa ya? Nah guys, ini namanya darukdak. Biasanya digunakan untuk pesta-pesta pernikahan. Tapi berhubung ini masih di bulan Ramadan, biasanya warga desa dan pemuda setempat itu mengadakan acara seperti ini. Sekaligus untuk latihan juga. Biasanya yang mereka mainkan adalah lagu-lagu populer, tapi dengan alat-alat musik tradisional. Seperti yang besar itu mirip kentongan, tapi ada nadanya guys. Dan pemuda-pemuda di sini juga sangat ramai dan antusias untuk ikut meramaikan acara seperti ini setiap malam. Assalamualaikum guys. Hari ini 1 Syawal, artinya kita lebaran. Lebaran tahun ini kita lebarannya di Cianjur guys. Sekarang nih kita mau berangkat untuk sholat Id. Gimana keseruannya? Ikutin terus. Tradisi di sini adalah yang wanita biasanya tidak ikut sholat Idul Fitri, tapi mereka tetap di rumah untuk menyiapkan makanan saat para lelakinya sudah kembali dari sholat Idul Fitri.
Ini guys, suasana Desa Telaga Sari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur. Ini kita mau sholat Idul Fitri di masjid ini. Masjid apa ya namanya? Kita sholat di masjid yang dekat rumah. Di situ juga udah banyak teman-teman dan warga-warga lain yang sudah berkumpul. Caraan juga populer. Hari kemanfaatan pemacana waktu mana memberanu mau papan saya bisa aja populer. Sekarang misalnya lagi kubur di dalam jamaah bakal dari mana tuh dan kayak apa terus. Ya Rabbi ya Rabbi ya Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Nah, di sini tuh tradisinya saat selesai sholat Idul Fitri, kita semua tuh saling maaf-maafkan. Jadi semua jemaah di masjid itu akan berkeliling untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan setelah selesai sholat Idul Fitri, biasanya warga desa akan beramai-ramai untuk ziarah ke makam sesepuh desa. Aduh cantiknya, Masya Allah. Saling dulu aku. Abang, sini bang. Halim, Papi. Mami. Dorong asetnya sini. Dorong aset sini. Dorong bang. Oke guys, segitu dulu dari part ini.
masih ada part selanjutnya di mana kita akan berangkat road trip lagi dari Cianjur ke Kuningan melalui jalur selatan. Dan banyak banget dramanya. Pokoknya stay tune terus ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf. Oke guys, hari ini kita siap-siap berangkat ke Kuningan. Barang udah dimasukin, tuh mobil udah siap. Hanya buat opang. Karena dia anak yang ngantuk kan, kita bikin kayak begini. Ntar lagi kita setengah jam lagi kita jalan. Sarapan dulu, mandi. Ini guys, suasana kampung jam 6. Kabutnya Masya Allah masih banyak banget kabutnya. Hari ini rencana kita mau lewat jalur selatan. Jadi dari sini kita turun ke selatan, lewat Sindang Barang, Pamempek, Antolo, sampai di pantai apa ya, daerah Cipatujah, baru naik ke atas kita lewat Tasik. Ini dua mobil ini, jos. Oke guys, ikutin terus perjalanan kita ya. Oke. Assalamualaikum. Di pamit ya. Pamit ya. Bui. Assalamualaikum. Pamit. Ya. Iya, pamit ya. Pamit Eh. ya. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel aku. Video kali ini tentang perjalanan mudik kita lebaran kemarin. Dan ini adalah part 3-nya. Bagi kalian yang mau tahu keseruannya, perjalanan dari Jakarta Cianjur dan suasana lebaran di Desa Kadupandak, Cianjur Selatan, bisa dicek part 1 dan 2-nya ya. Link saya taruh di deskripsi atau klik di pojok kanan atas. Perjalanan kita dimulai jam 8 dan karena jalanan desanya masih belum bisa digunakan, maka kami harus melalui jalan pematang sawah. Ditambah semalam itu hujan lumayan deras, jadi jalannya basah, licin dan berlumpur. Tapi tenang, mobil kita memang diciptakan untuk model jalan yang seperti ini, jadi aman lah. Udah, ini jalan kita bang, ambil jalan bang. Melintir pasti lu tinggal gitu lu terus aja. Udah sen naik nanjak. Udah terus cayanya menunggu. Di rumah ini kasihan bos ya, di rumah di sini nih. Kalau saya mau komplain ke desa mulu, ya. Lumpur semua nih. Guys, tadi udah keluar dari jalan desanya, sekarang kita mau ada Sindang Barang, tapi kita mau ngelewatin namanya apa? Kota kecamatan Kadupandak. Nah, dari tadi sejauh itu baru ngeliatin kecamatannya guys. Jalannya kalau udah jalan provinsinya kayak gini udah bagus. Cuma kalau jalan desanya itu loh ampun. Masya Allah. Tapi sepadan sih sama yang kita dapat ya, Pi. Oke. Pemandangannya bagus banget. Bangun tidur, matanya ketemu sawah-sawah. Tuh kan guys, ada kehidupan guys. Udah ada minimarket sama pom bensin. Waduh. Konsepnya bagaimana nih? Parkir tengah jalan cuy. Gokil. Ditutup lagi apa namanya? Spionnya. Wah, kacau sih.
Setelah keluar dari Kecamatan Kadupanda, kita melanjutkan perjalanan terus ke arah selatan dan menuju Cibinong. Jalan menuju ke sana itu naik turun dan berliku. Juga ditambah jalan yang kecil, jadi agak ekstrim sih kalau malam. Tapi pemandangannya sih bagus banget. Dan di depan kita itu ada tebing yang tinggi banget. Keren deh. Lihat guys, tebingnya tinggi banget guys. Bener-bener apa? Pagar alam yang alami. Pagar alami. Benteng. Benteng alami. Kalau di film zombie aman kali ya? Aman. Guys, sekarang kita udah di daerah Cibinong nih. Kita terus turun ke arah selatan. Nah, kita ke Sindang Barang dulu. Nggak tahu di Sindang Barang kita mau istirahat dulu apa langsung gas lagi. Tapi istirahat ya? Istirahat ya? Tapi jangan lama aja biar nggak terlalu makan banyak waktu. Makan oke. Jadi si bocilnya harus makan guys. Si Koko. Ya, baru dikasih nama panggilan baru Koko. Maminya lebih senang dia dipanggil Koko daripada dipanggil Aca. Ya, bukan begitu. Sanes gitu meran. Duh, itu mobil apa lagi depan cuy. Di Cibinong guys, ada pembukaan lahan guys. Itu ada masjid keren banget di depan. Belum udah dibuka lu lahannya lu. Ini jalurnya cukup ramai guys ya, karena mungkin ini memang salah satunya jalur dari arah Bogor Sukabumi untuk ke arah pariwisata. Pariwisata kayak desa Pantai Jayanti gitu-gitu guys. Ini mereka mau ke pantai semua ya? Yuk, mau ke Santolo bisa dari sini. Cidaun. Pantai Jayanti bisa. Tuh ramai guys, kalau jalannya siprit gini. Emang bener-bener jalur hidup. Iya, udah kayak pasar malam. Oh, apa jangan-jangan mereka foto-foto kali di sini? Iya, kadang-kadang harinya di sini banyak tupai nih. Hah? Banyak tupai. Iya. Ada yang minta tupai. Itu ada Pak. Guys, sekarang kita udah masuk ke Kecamatan Sindang Barang nih guys. Jalannya masih rusaknya parah sih guys, kacau. Tapi ini sudah ada yang mendingan sini. Kanan kirinya udah banyak sawah lagi. Tapi ini perjalanan kita masih seperapat pun belum. Soalnya habis dari Sindang Barang, kita nanti ambil arah ke Tasikmalaya, tapi lewat daerah Cipatujah. Naik ke atas. Dari Tasik baru kita ke Kuningan. Langsung sampai guys. Nyampainya jam berapa kita nggak tahu, kita nggak mau tahu juga. Mau nikmatin perjalanan aja. Anggap aja slow aja. Setelah 200 meter, Anda akan sampai di tujuan. Itu ke Sindang Barang sih. Emang? Langsung Kuningan.
Udah sampai di alun-alun Sindang Barang. Kalau ke kanan itu arah Anyer dan teman-temannya, kita ke kiri. Ramai guys. Karena di Sindang Barang ini pintu masuk untuk jalur pantai selatan. Oh, bawa tuh motor kayak gitu. Ya, kita ambil kiri. Agaknya mana? Inilah suasana Sindang Barang guys, alun-alunnya. Kita lurus terus. Oke guys, ini kita lagi mau makan bakso guys. Action nih guys, ini lagi makan nih. Tuh ya Iya, belinya yang rasa durian satu, rasa coklat satu. Ternyata dodonya pengen rasa coklat, yang duriannya nggak mau. Durian siapa? Tuh dimakan yang meningkuk. Apa? Habis. Itu kita aja lu. Sudah ada ngantuk lagi. Apa? Ngantuk, udah ngantuk. Oke guys. Hai guys, kita tadi habis break dulu makan bakso. Sekarang udah di Sindang Barang di daerah Cidaun. Wah, kenapa nih bocil nih? Sabar ya sayangnya, kita masih jauh untuk ke Kuningan. Abang-abang bagaimana, masih kuat? Udah ini ada di Kertas Baru guys. Iya, cerita baru. Kita Indomie goreng. Gimana, Dedek? Waduh, kenapa mulutnya begitu? Jadi kita masih perjalanan masih sekitar 7 jam 7-8 jam. Semoga nggak ada apa-apa. Di depan kita tuh laut tuh guys. Bisa kelihatan nggak? Coba kita. Kelihatan nggak guys? Nah itu laut tuh. Ya di situ laut. Oh itu laut. Itu laut lepas guys. Oke. Tetap ikutin terus ya perjalanan kita mudik tahun ini. Dadah, see you. Guys, sekarang kita udah di Cidaun. Sebelah kanan kita itu nggak terekam sih, susah. Oh, muara cuy, muara sungai. Keren dah. Jalur selatan tuh keren. Jalan udah bagus, cuman karena sekarang kita bertepatan sama libur lebaran ya. Jadi banyak wisatawan lokal gitu, banyak motor semua. Jadinya ya agak lama karena itu doang sih. Cidaun. Nah, setelah tadi kita break sebentar untuk sekedar makan siang dan ngelurusin kaki, dikarenakan kita sudah hampir 4 jam nyetir guys. Jalur selatan itu memang under appreciate banget deh. Maksudnya tuh dengan jalan yang mulus ini, ditambah di kanan kiri kita bisa lihat pemandangan yang indah, membuat kita tuh nggak gampang capek dan nggak bosen untuk nyetir lama-lama di jalur ini. Nyebrang jembatan lagi guys. Itu laut kanan tuh guys.
Pandaguman ya? Ini mantap. Wow, begini kayak di Jogja ya, Mas ya? Kayak di Parangkusumo ya? Bang, ada bang. Bang, kanan bang. Santai. Nah, kanan. Gede tambak bos. Tambak apa ini? Udang biasanya. Nah guys, ini kalau belok kiri itu ke Naringgul, Bandung, Ciwidey, berarti tembusan itu. Kita masih lurus. Oke. Itu juga yang vlog yang habis itu yang kemarin gua tonton, yang mereka ke Pangandaran naik ini nebeng-nebeng mobil. Di sini nih mereka nih turuninnya, terus mereka jalan ke sana, terus makan gitu. Aku lupa deh nama itunya, nama channelnya. Tapi nanti ditaruh di deskripsi deh ya. Nonton deh, mereka keren banget asli. Mereka di sini nangkring nih, di sini nih ahli gigi ini kalau nggak salah. Iya. Ya, oh di sini depan sini nih warung ini berarti ya. Yang dikencingin sama apa? Kucing. Rame cuy. Lanjut terus. Banyak akses untuk sampai di jalur selatan ini, dikarenakan ada beberapa pecahan jalan yang menuju Bandung dan Garut. Tapi bila kita terus ke timur, di jalur selatan ini kita akan disuguhi pemandangan laut yang sangat indah, di mana kita bisa lihat laut dan gunung yang masih sangat asri. Kalau kalian memang suka mampir untuk leye-leye, jalur selatan ini mungkin cocok untuk kalian, dikarenakan banyak tempat wisata yang bisa kalian singgahi. Nah guys, coba dilihat deh, jalanan sebagus ini loh, yang bener-bener bikin saya tuh jatuh cinta sama jalur selatan. Gak ada komplain lah pokoknya, penerangannya ada, jalannya mulus, garis marka jalan pun jelas, kanan kirinya pun pemandangannya bagus. Tapi nggak tahu ya kalau malam ya, mungkin serem, mungkin serem.
itu? Oh, arah ke Pantai Santolo tuh bang, di kanan. Akhirnya kena macet juga di Santolo, hampir 2 jam cuy, kena macet di Santolo. Ada kerbau bang, sapi. Apa? Sapi. Iya, ini sapi. Ada sapi. Satu hal yang saya lupa adalah selain arus mudik, juga ada arus wisata. Nah, saat kita sudah sampai di daerah Pantai Santolo, ternyata kita kena macet yang parah banget. Sebelum saya rekam suasana macet ini, kita itu udah terjebak macet kurang lebih 2 jam. Yaudahlah, kita coba sabarin aja. Kita tunggu, akhirnya capek. Akhirnya kita berinisiatif untuk istirahat sejenak. Di sebelah kanan itu ada tanah lapang yang banyak mobil-mobil juga parkir untuk istirahat, karena tidak kuat dengan macet panjang dan mengular yang menuju Pantai Santolo. Ditambah lagi, anak-anak juga harus istirahat karena mereka sudah kelamaan di mobil dan juga untuk makan sore. Guys, kita habis ngungsi dulu guys. Udah jurang-jurangnya mah udah. Ternyata macetnya parah di Pantai Santolo, jadi kita ngungsi dulu di entah pantai mana ini. Pokoknya pantai aja sana. Sekarang masih sekitar 6 jam lagi untuk sampai ke Kuningan, jadi kita nikmatin aja lah ya. Oke guys, tuh lihat kan banyak orang yang pada habis nyusu, tinggal nangkring. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Jeng. Kita lewat gol. Ole. Apa kecilin bang? Belakang. Nggak bisa. Hah? Lewat sini? Ya nggak apa-apa, yang penting parkirin aja ya Pak, Mas. Nggak bakal lama. Harus ada yang maju. Oh gitu ya? Harus ada yang maju. Kita maju. Ya apa-apa. Oh, tungguin bentarnya ya. Ini aja. Hah? Mana? Ya. Ada yang maju nah. Nah bang, ada yang maju nah. Nih itu lihat deh, tuh macet banget. Panjang mah tadi di sini nggak gerak-gerak. Oh bang, apa ngapain keluar, susah nanti papi. Saya tuh mau nyampe sini besok kali. Nah bisa itu. Ya udah ya. Ya, hati-hati. Ya, yuk. Nah, udah bang, tutup lagi bang, panas bang, gerah. Nanti lagi. Kucel banget tadi, bismillah. Hai guys, kembali lagi di. Jadi ceritanya kita kan dari Kadupandak, Cianjur, mau ke Kuningan. Ngide kita lewat jalur selatan. Mau lewat Pantai Santolo, lewat Rancabuaya, lewat Tasik.
Ternyata Pantai Santolo macet total. Ternyata gara-gara jalannya ditutupin sama polisi. Ternyata karena padat jadi ada penyekatan. Kita di Pantai Santolo itu arah Pantai Santolo dari jam 3 sore sampai jam 7 malam, 4 jaman. Itu cuma jalan gak nyampe 1 kilo. Jadi kita mutusin untuk kita putar arah aja lah. Putar arah mau lewat Ciwidey tapi udah kemalaman. Mau nginep di Ranca Buaya, villa udah penuh. Jadinya kita nginep di masjid ini nih. Alhamdulillah DKM-nya baik banget. Kita boleh nginep tuh, bocah-bocah pada nginep. Jadi rencana lanjut besok, tapi nggak mungkin lewat Santolo lagi karena Santolo masih rame. Kemungkinan kita akan lewat Purwakarta, balik lagi. Lebih dekat ke Jakarta sih daripada ke Kuningan, tapi tetap harus ke Kuningan karena kita mau berenang di Zam-Zam ya Bang ya. Oke guys, stay tune terus saya ikutin perjalanan mudik kita yang sangat wah sama bocil ini. Dadah. Nah, setelah kita numpang istirahat di masjid di daerah Ranca Buaya, kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah Bandung. Semalam itu, kita sudah coba mencari penginapan di Pantai Ranca Buaya, tapi penuh semua. Alhamdulillahnya, kita ketemu masjid yang ngizinin kita untuk istirahat dikarenakan saya juga udah lelah dan kasihan anak-anak yang bosan kelamaan di mobil. Kita melanjutkan perjalanan jam 3 pagi melalui jalur Cisewu yang tembus ke Pangalengan. Beneran, jalurnya bikin dak-dik-duk dikarenakan banyak tanjakan curam dan turunan yang curam juga. Ditambah jalurnya sempit, juga ada beberapa titik yang berdekatan dengan jurang. Kenapa kita pilih untuk jalan jam 3? Karena kita tuh menghindari kena macet di area wisata Pangalengan. Selamat pagi guys. Asli perjalanan kali ini banyak drama banget. Kita tuh berangkat kemarin jam 8 pagi dari Cianjur. Niatnya kita mau lewat Tasik kan. Ternyata di Santolo tuh macet total guys, parah macetnya, bener parah. 6 jam itu kita cuma jalan 1 kilo. Jadi kita mutusin buat nginep di Ranca Buaya, numpang di masjid karena penginapan penuh. Itu lagi di Pangalengan kayaknya. Nggak salah ya, bener. Pangalengan. Terus tidur jam 3, kita cari jalan lain buat ke Kuningan. Akhirnya ya udahlah, nanti kita arah Bandung aja, arah Bandung. Dan Masya Allah kayak begini sih. Tikungannya banyak. Ada beberapa titik longsor juga. Mana bawa si bocil. Untung bocilnya kagak rewel. Abang-opangnya juga ini slow. Mami juga slow. Jadi pede lah. Insya Allah lah sampai ya. Pede ya kita mah. Bismillah. Ini kita diarahin sih untuk masuk tol Purbalenyi dan juga masuk Cipali. Ujung-ujungnya Cipali juga guys. Padahal awalnya kita mau ngindarin Cipali gitu. Wah, nyobain Pantai Selatan Jawa Barat enak kayaknya. Bunuh diri ternyata guys. Pada libur lebaran 6 jam lebih. Oke guys, stay tune terus ya. Nanti pas nyampe di Kuningan kita mau ngapain aja, ikutin aja pokoknya. Matahari terbit lagi. Dan masih di jalan. Tadi aku turun, ngomong, wah gak bisa keluar asap.
Allah. Dua arah aja biar slow. Guys, ini bundaran Pengalengan guys, kita ambil kiri. Jalan Raya Pengalengan. Tapi kalau tadi kita gas terus lanjut, udah nyampe Kuningan. Tapi kita nggak mau ambil resiko kan. Akhirnya guys bisa masuk juga tol. Kita dapatnya tol Pasir Koja. Semoga nggak ada lagi drama-drama. Udah capek nih, udah 30 nggak 30 jam sih, udah 24 jam lebih ya. 24 jam di mobil dan kita masih punya sekitar 4 jam lagi untuk sampai di Kuningan. Bismillah ya guys. Saat mendekati pintu tol Soreang, perasaan bener-bener lega banget dikarenakan kita udah 24 jam lebih di jalan. Rencananya yang cuma 8-10 jam jadi molor karena macet. Tapi seru sih, jadi punya cerita sendiri mudik kali ini. Jam 8.28 masuk gerbang tol Soreang. Bismillah. Lancar. SpongeBob ya. Ini bang, kanan dong.
Pulau Jawa? Lumayan nikmat. Isi bayi barbar. Dia mah suka mau buat makanan di luar, di dalam. Bayi baru. Apa itu komennya Arsya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya, sisa perjalanan menuju ke Kuningan udah nggak ada lagi drama. Dan ternyata tol juga nggak macet. Dan Opang, Arsya juga udah seger lagi setelah makan siang tadi. Oke guys, kita keluar di exit 203 Ciperna, Cirebon Kota, Kuningan. Nah, ini kita sedang melewati jalur baru di Kuningan. Jalur ini membuat kita tidak harus melewati Kuningan kota, jadi tidak kena macet deh. Dan jalur baru ini juga keren karena membelah bukit jadi dua. Dan pemandangannya Masya Allah sekeren mungkin. Burung eta katanya. Waduh. Laksana. Hai. Alhamdulillah ya Allah. Oke guys, sekian dulu rangkaian road trip mudik lebaran kita kali ini. Makasih buat kalian yang semua yang udah nonton dari part 1, 2, dan part terakhirnya. Bagi kalian yang suka, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video perjalanan kami selanjutnya. Stay safe guys.